hasil survei terakhir, kelihatannya pasangan Khofifah dan Emil Dardak itu sulit untuk dikejar oleh pesaing-pesaing politiknya. Baik itu pasangan Tri Risma hari ini Gushan maupun oleh Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Kalau kita baca secara keseluruhan, hasil survei Poltreking itu menunjukkan bahwa Khofifah Emil Dardak sudah mencapai elektabilitas 67,5%. Sedangkan Tri Risma hari ini dan Gushan memperoleh 24,6%. Untuk Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim 2,8%. Kalau kita baca dari progresivitas suara yang ada, memang yang bergerak dan menambah kekuatan elektabilitasnya itu cuma Khofifah dan Emil Dardak. Karena beberapa waktu yang lalu Khofifah itu masih berada pada kisaran 50, kemudian bergerak pada angka 60%. Saat ini sudah 67%. Artinya ini hampir saja mendekati kemenangan mutlak. Sementara Tri Risma sejak awal berada pada kisaran 20% dan saat ini pun masih pada 24,6%. Berarti ada peningkatan tapi sangat tidak signifikan, termasuk juga Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sejak muncul, Luluk Nur Hamidah itu tidak jauh beranjak dari 2, sekian persen. Dan menurut hasil Poltreking, elektabilitas Luluk itu ya 2,8%. Artinya juga tidak bisa bergerak. Maka pertanyaannya, kenapa Tri Risma hari ini yang berpasangan dengan Gushan ini kok sulit untuk bergerak menambah elektabilitas atau dukungan dari pemilih Jawa Timur, termasuk juga Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Padahal kan kita tahu Tri Risma hari ini yang berpasangan dengan Gushan itu diusung oleh partai besar dan punya basis massa yang sangat kuat, yaitu PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu merupakan partai pemenang kedua di Jawa Timur setelah PKB. PDI Perjuangan mendapatkan 21 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Artinya seharusnya Tri Risma itu kalau bisa bergerak bersama tim-tim yang ada itu bisa menambah elektabilitas. Tapi kalau kita baca yang ada masih stagnan pada pemilih perolehan di DPRD Jawa Timur kisaran 20%. Meskipun ada kenaikan, itu mungkin karena faktor Tri Risma maupun Gushan. Tetapi kan tidak signifikan untuk mengejar ketertinggalan dengan elektabilitas Khofifah Emil Dardak. Yang paling ironi lagi adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Memang kehadiran Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim ini adalah berangkat pada injury time. Tapi itu kan kemudian tidak bisa kita buat alasan ketika elektabilitas Luluk itu masih berada pada level yang paling bawah. Karena ketika Luluk sudah dideklar menjadi calon gubernur dan Lukmanul Hakim menjadi calon wakil gubernur, maka seharusnya mesin politik PKB ini bergerak. Padahal PKB itu juara pertama dalam hasil pemilihan legislatif 2024 kemarin dengan perolehan 27 kursi. Tapi kenapa kemudian mesin politik PKB sendiri ini tidak bergerak? Bahkan kalau kita lihat banyak irisan-irisan PKB ini yang cenderung memilih Khofifah dan Emil Dardak. Apa yang salah dengan PKB? Apakah memang mesin politik PKB tidak bergerak sama sekali? Atau memang nama Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim ini tidak layak juara? Kita memang tahu pemilihan kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, memang bukan pemilihan partai, tetapi adalah figur yang nanti akan dipilih. Seberapa besar pengaruh figur itu terhadap pemilih yang ada. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa partai bisa dimaksimalkan menjadi mesin politik ketika sudah mengusung seseorang itu menjadi calonnya. Maka itulah tugas penting partai politik untuk melakukan personal branding. Bagaimana caranya kemudian calon yang diusung itu mampu menambah simpati publik. Tapi faktanya kalau kita melihat kasus Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, kayaknya PKB tidak bisa bergerak sama sekali. Seakan-akan bahwa basis pemilih PKB sudah dikunci oleh Khofifah. Bahkan kalau kita baca dari hasil survei
poltreking memang Khofifah semakin naik, dan itu kita bisa lihat adalah bagian dari irisan pemilih dari PKB. Sementara kalau kita membicarakan Tri Risma hari ini dan Gus Han, memang Tri Risma hari ini perolehan elektabilitasnya saat ini sudah berada di atas dari perolehan yang didapatkan oleh legislatif PDI Perjuangan 2024 kemarin, tetapi belum signifikan. Secara personal, padahal Tri Risma hari ini memiliki nilai jual yang tinggi untuk publik Jawa Timur, karena Tri Risma hari ini memiliki karakter kepemimpinan yang itu simetris atau memiliki chemistry dengan kultur masyarakat Jawa Timur. Maka hubungan psikologis itu seharusnya bisa dibangun menjadi semacam sinergitas untuk menopang keterpilihan Tri Risma hari ini. Apalagi kalau kita berbicara Gus Han, saya sendiri melihat Gus Han yang berangkat dari pesantren Nahdlatul Ulama di Jombang saat ini belum maksimal mampu mempengaruhi secara determinan atas irisan pemilih NU yang seharusnya juga bisa direbut oleh Gus Han. Tetapi kelihatannya pemilih NU juga masih menjadi bagian penting dengan keterpilihan Khofifah Emil. Maka kalau kita lihat secara utuh, kolaborasi Tri Risma hari ini dan Gus Han ini belum maksimal. Maka seharusnya dengan sisa waktu yang ada, tim sukses ini mampu bergerak melakukan satu pola kerja politik yang sangat terukur dan sistematik. Tapi kelihatannya banyak jerat-jerat kunci yang memang kemudian dimainkan oleh Khofifah supaya lawan-lawan politiknya ini tidak bisa menambah elektabilitas untuk keterpilihannya. Padahal berkali-kali kita katakan Khofifah itu memiliki sentimen negatif, tetapi yang kita lihat di antara dua calon yang ada dan timnya maupun partai pengusungnya tidak mampu mengelaborasi sentimen-sentimen negatif Khofifah dan Emil Dardak ini sehingga mampu mereduksi kekuatan elektabilitas atau keterpilihannya. Maka lagi-lagi nanti dengan sisa waktu yang ada itu akan sangat tergantung oleh partai pengusung dan tim sukses yang ada. Bagaimana caranya kemudian bisa mempengaruhi pemilih Jawa Timur untuk memilih masing-masing calon yang diusung oleh partai tersebut. Tapi apakah sisa waktu yang ada ini masih memungkinkan? Dalam dunia politik semua itu mungkin saja terjadi. Memang Khofifah sangat kuat ditopang oleh basis kultur Nahdlatul Ulama. Apalagi di belakang Khofifah ada kekuatan penguasa saat ini. Tapi kan politik bisa saja berubah ketika lawan politik yang ada itu mampu berpikir cerdik bagaimana kemudian bisa melakukan satu proses pertarungan yang sangat keras dan bisa mendapatkan keuntungan dari proses politik itu sehingga mereka menjadi pemenang. Tapi lagi-lagi itu sangat tergantung pada calon yang ada, partai pengusung dan tim sukses. Kalau kita lihat saat ini tim sukses Tri Risma hari ini maupun partai pendukungnya, begitu juga dengan Lulu Nurhamidah dan Lukman, agak tersiok-siok menghadapi kekuatan politik Khofifah Emil Dardak. Tapi masih ada sisa waktu, tergantung bagaimana masing-masing pihak ini melakukan satu proses evaluasi dan mampu menjadi pemenang.